Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Hidayat Bukhari dengan NIM 224504100054 dari Teknik Teknologi Informasi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah sistem operasi yaitu mengenai microcontroller. Apa itu microcontroller? Microcontroller adalah sebuah sistem komputer terintegrasi dalam sebuah chip tunggal yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan perangkat atau sistem tertentu. Berbeda dengan mikroprosesor yang merupakan inti pemrosesan dalam komputer, microcontroller telah mengintegrasikan fitur-fitur tambahan seperti memori, peripheral, input-output, pengubah analog ke digital, pengontrol daya, dan lain-lain ke dalam sebuah satu chip. Microcontroller dirancang khusus untuk tugas-tugas tertentu dengan ukuran yang kompak, konsumsi daya yang rendah, dan kemampuan kontrol real-time yang presisi. Hal ini membuatnya menjadi solusi yang ideal dalam berbagai aplikasi seperti otomasi industri, kendaraan, medis, rumah tangga, keamanan, dan masih banyak lagi. Sebagai contoh, dalam sebuah sistem kendali pintu otomatis, sebuah microcontroller dapat digunakan untuk mengendalikan motor, membaca input dari sensor gerak, mengatur waktu dan kecepatan operasi, serta berkomunikasi dengan antarmuka pengguna. Dengan kemampuan pemrograman yang dimilikinya, microcontroller dapat diatur untuk menjalankan instruksi khusus sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang spesifik. Apa saja komponen microcontroller? Microcontroller terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Berikut ini adalah komponen yang umumnya ada dalam sebuah microcontroller. Yang pertama, ada mikroprosesor. Mikroprosesor itu merupakan inti pemrosesan utama dalam microcontroller. Mikroprosesor itu bertugas untuk menjalankan instruksi program dan melakukan operasi matematika dan logika. Lalu yang kedua ada memori. Microcontroller memiliki beberapa jenis memori yang digunakan untuk menyimpan instruksi program atau memori program dan data memori yang diperlukan oleh mikroprosesor. Biasanya terdapat ROM, read-only memory, untuk menyimpan program yang tidak dapat diubah, dan RAM, random access memory, untuk menyimpan data yang dapat diakses secara acak. Lalu yang ketiga ada peripheral input atau output. Komponen ini berfungsi sebagai antarmuka untuk berkomunikasi dengan perangkat luar seperti sensor, aktuator, antarmuka pengguna, dan perangkat lainnya. Contohnya termasuk pin digital, pin analog, port serial, port paralel, timer, dan komunikasi nirkabel seperti UART, SPI, atau I2C. Lalu yang keempat ada pengubah analog ke digital. Mikrocontroller sering digunakan untuk membaca dan mengkonversi sinyal analog menjadi digital yang dapat diproses oleh mikroprosesor. ADC memungkinkan mikrocontroller untuk berinteraksi dengan sensor-sensor analog seperti sensor suhu, sensor cahaya, atau sensor tekanan. Lalu yang kelima, ada pengontrol daya atau power controller. Komponen ini bertanggung jawab untuk mengatur sumber daya dan mengelola tingkat daya yang dikonsumsi oleh microcontroller. Ini termasuk pengaturan mode hemat daya, pengontrol regulator tegangan, dan pengawasan tingkat daya yang masuk dan keluar. Lalu selanjutnya yang keenam adalah time atau counter. Microcontroller sering dilengkapi dengan time atau counters yang dapat digunakan untuk menghitung waktu, menghasilkan pulsa dengan frekuensi tertentu, atau mengatur tugas-tugas berdasarkan waktu tertentu. Time atau counter ini sangat penting dalam aplikasi yang memerlukan pengaturan waktu ataupun jadwal tugas yang presisi. Lalu yang ketujuh, komunikasi serial. Microcontroller juga dapat dilengkapi dengan komponen-komponen yang mendukung komunikasi serial seperti UART, Universal Asynchronous Receiver Transmitter, SPI, dan I2C.
Komunikasi serial ini memungkinkan mikrokontroler untuk berkomunikasi dengan perangkat lain seperti komputer, modul jaringan, atau perangkat lainnya. Lalu yang terakhir ada oscillator. Mikrokontroler memerlukan sumber waktu yang presisi untuk mengatur kecepatan operasi dan sinkronisasi internal. Oleh karena itu, mikrokontroler dilengkapi dengan komponen osilator yang menghasilkan sinyal osilasi yang digunakan sebagai referensi waktu. Ya, komponen-komponen ini bekerja bersama untuk menjalankan fungsi dan tugas yang ditetapkan dalam program yang dijalankan oleh mikroprosesor. Perbedaan dalam jenis dan fitur komponen ini dapat bervariasi antar satu mikrokontroler. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari mikrokontroler. Kelebihannya yang pertama, ukurannya kecil. Mikrokontroler itu memiliki ukuran fisik yang kecil sehingga cocok untuk aplikasi dengan keterbatasan ruang. Lalu yang kedua, efisiensi energi. Mikrokontroler dirancang untuk mengoptimalkan konsumsi daya sehingga lebih efisien dalam penggunaan energi dibandingkan dengan komponen yang terpisah. Lalu yang ketiga, kontrol real time. Mikrokontroler mampu mengendalikan perangkat atau sistem secara real time dengan respon yang cepat dan juga presisi. Lalu yang keempat, kemampuan input atau output yang terintegrasi. Mikrokontroler memiliki peripheral input-output yang terintegrasi sehingga memudahkan komunikasi dengan perangkat luar seperti sensor, aktuator, ataupun antarmuka pengguna. Lalu yang terakhir, biaya terjangkau. Mikrokontroler umumnya memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan membangun sistem dengan komponen yang terpisah. Selanjutnya yaitu kekurangan dari mikrokontroler. Yang pertama, kapasitas memori yang sangat terbatas. Mikrokontroler memiliki kapasitas memori yang lebih kecil dibandingkan dengan komponen yang terpisah. Karena bendanya itu kecil, jadi kapasitas memorinya itu juga terbatas daripada yang terpisah, sehingga membatasi jumlah program dan data yang dapat disimpan. Lalu yang kedua, keterbatasan kecepatan pemrosesan. Meskipun mikrokontroler telah memiliki kemampuan pemrosesan yang cukup baik, tetapi kecepatannya dapat lebih lambat dibandingkan dengan mikroprosesor yang lebih kuat. Lalu yang ketiga, terbatasnya fleksibilitas. Mikrokontroler umumnya memiliki arsitektur yang terbatas dan sulit diubah-ubah, sehingga mungkin tidak cocok untuk aplikasi yang memerlukan fleksibilitas tinggi. Lalu yang keempat, pengembangan perangkat khusus. Jika aplikasi memerlukan fitur atau spesifikasi khusus yang tidak tersedia pada mikrokontroler yang ada, mungkin diperlukan pengembangan perangkat keras yang khusus. Lalu yang kelima, pembatasan kompatibilitas. Mikrokontroler dari berbagai produsen memiliki perbedaan dalam hal peripheral input-output, instruksi dan antarmuka, sehingga mungkin memerlukan adaptasi atau konversi saat berpindah ke platform yang berbeda. Ya, meskipun memiliki beberapa kekurangan, mikrokontroler tetap menjadi pilihan yang populer dan efisien dalam banyak aplikasi elektronik, terutama di mana ukuran, konsumsi daya, dan kontrol real time menjadi faktor yang sangat penting. Ya, selanjutnya pengaplikasian mikrokontroler. Mikrokontroler memiliki banyak aplikasi di berbagai bidang. Berikut beberapa contoh pengaplikasian mikrokontroler. Yang pertama, otomasi industri. Mikrokontroler digunakan dalam sistem otomasi industri untuk mengendalikan peralatan seperti mesin pengemas, mesin produksi, robotik, dan sistem kontrol proses industri. Lalu yang kedua, elektronik konsumen. Mikrokontroler juga digunakan dalam perangkat elektronik konsumen seperti peralatan rumah tangga, contohnya oven, mesin cuci, terus AC, perangkat audio video, juga peralatan keamanan dan perangkat wearable. Lalu yang ketiga ada otomotif.
Mikrokontroler digunakan dalam sistem otomotif seperti sistem injeksi bahan bakar, sistem pengereman, sistem kelistrikan, sistem navigasi, sistem hiburan, dan masih banyak lagi. Lalu yang keempat, ada peralatan medis. Mikrokontroler digunakan dalam peralatan medis seperti monitor pasien, alat diagnostik, pompa insulin, alat bantu dengar, alat pacu jantung, dan perangkat medis lainnya. Lalu yang kelima, IoT atau Internet of Things. Mikrokontroler merupakan komponen inti dalam sistem IoT yang terhubung dengan internet. Misalnya dalam smart home, mikrokontroler mengontrol peralatan rumah tangga yang terhubung ke jaringan seperti lampu, kunci pintar, dan sistem keamanan lainnya. Lalu yang keenam, ada kendali mekanik dan elektronik. Mikrokontroler digunakan dalam kendali mekanik dan elektronik, seperti sistem kontrol suhu, sistem pencahayaan otomatis, kendali motor, kendali pengisian baterai, dan sistem kendali robotik. Lalu yang ketujuh, perangkat pembelajaran dan prototype. Mikrokontroler seperti Arduino dan Raspberry digunakan sebagai platform pembelajaran dan prototyping elektronik. Mereka memungkinkan pengguna untuk membuat proyek-proyek elektronik dengan mudah dan mengembangkan pemahaman tentang mikrokontroler. Lalu yang kedelapan, sistem keamanan. Mikrokontroler digunakan dalam sistem keamanan seperti alarm rumah, kamera pengawas, sensor gerak, dan pengunci pintu pintar. Lalu yang kesembilan, komunikasi dan jaringan. Mikrokontroler digunakan dalam perangkat jaringan dan komunikasi seperti modem, router, gateway IoT, dan perangkat komunikasi nirkabel seperti Bluetooth ataupun Wi-Fi. Lalu yang terakhir, kontrol energi. Mikrokontroler digunakan dalam sistem kontrol energi seperti pengelolaan konsumsi energi, sistem pembangkit listrik terdistribusi, dan sistem monitoring energi. Ya, ini hanya beberapa contoh pengaplikasian mikrokontroler dan penggunaannya dapat ditemukan dalam berbagai bidang lainnya seperti pertanian, transportasi, industri kreatif, dan masih banyak lagi. Fleksibilitas dan kemampuan pemrograman mikrokontroler juga memungkinkan aplikasi yang sangat luas dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap aplikasi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari semua yang dibahas tentang mikrokontroler, kita dapat ambil kesimpulan yang pertama, mikrokontroler adalah sistem komputer terintegrasi dalam sebuah chip tunggal yang dirancang untuk mengendalikan perangkat atau sistem tertentu. Lalu yang kedua, mikrokontroler memiliki ukuran yang sangat kecil, efisiensi energi, kontrol real time, dan biaya yang terjangkau. Walaupun mikrokontroler ini peralatan eh, bentuknya sangat kecil, tetapi dia memiliki banyak fitur yang sangat bermanfaat. Lalu yang terakhir, mikrokontroler digunakan dalam berbagai aplikasi juga, seperti otomasi industri, kendaraan, peralatan medis, dan peralatan rumah tangga. Jadi kesimpulannya mikrokontroler ini sudah bentuknya kecil, memiliki banyak fitur, dan juga sangat bermanfaat di berbagai bidang. Ya, sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.